Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Oktaviani dari Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP Setiabudi Dangklas Bitung. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendekatan sains teknologi dan masyarakat dalam IPS. Di sini kita akan membahas tentang pengertian sains teknologi dan masyarakat disingkat STM. Yang kedua, ciri-ciri pendekatan STM. Yang ketiga, tahap-tahap penerapan pendekatan STM dalam pembelajaran. Yang keempat, hubungan pembelajaran dengan pendekatan STM dan hasil pembelajaran. Nah, materi yang pertama adalah pengertian sains teknologi dan masyarakat, disingkat STM. Pengertian sains teknologi dan masyarakat menurut para ahli adalah: yang pertama, menurut Hidayati tahun 2008, pendekatan STM merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan masyarakat dengan tujuan agar peserta didik mampu memecahkan masalah dengan memanfaatkan sains teknologi serta kondisi masyarakat yang di lingkungannya. Sedangkan menurut Depdiknas tahun 2007, pendekatan STM merupakan inovasi pembelajaran sains yang berorientasi bahwa sains sebagai bidang ilmu tidak terpisahkan dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari dan melibatkan siswa secara aktif dalam mempelajari konsep-konsep sains yang terkait. Nah, pendekatan STM dalam IPS sendiri adalah dengan pendekatan STM ini dapat memberikan gambaran utuh tentang berbagai aspek kehidupan manusia. Tapi harus diketahui bahwa dengan digunakannya pendekatan STM dalam pembelajaran IPS akan dibangun suatu dimensi baru yang lebih menekankan pada segi pragmatis yang mengungkapkan hal-hal yang bermanfaat dan berhubungan langsung dengan aspek kehidupan siswa. Pembahasan yang kedua adalah ciri-ciri pendekatan STM. Yang pertama adalah siswa mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di daerah dan dampaknya. Yang kedua, menggunakan sumber-sumber setempat, narasumber, dan bahan-bahan untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, keterlibatan siswa secara aktif dalam mencari informasi yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah. Yang keempat, penekanan pada keterampilan proses sains agar dapat digunakan oleh siswa dalam mencari solusi terhadap masalah. Dan yang kelima, sebagai perwujudan otonomi setiap individu dalam proses belajar. Lalu, pembahasan yang ketiga adalah tahap-tahap penerapan pendekatan STM dalam pembelajaran. Di sini ada tahap-tahap implementasi pendekatan STM dalam pembelajaran. Yang pertama, tahap apresepsi atau inisiasi, invitasi, dan eksplorasi yang mengemukakan isu atau masalah aktual yang ada di masyarakat. Lalu yang kedua ada tahap pembentukan konsep, yaitu siswa membangun atau mengkonstruksi pengetahuan sendiri melalui observasi, eksperimen, dan diskusi. Lalu ada yang ketiga, tahap aplikasi konsep atau penyelesaian masalah, yaitu menganalisis isu atau masalah yang telah dikemukakan di awal. Pembelajaran berdasar konsep yang telah dipahami siswa. Dan keempat, tahap pemantapan konsep, di mana guru memberikan pemahaman konsep agar tidak terjadi kesalahan konsep pada siswa. Dan yang kelima, tahap evaluasi, dapat berupa evaluasi proses maupun evaluasi hasil. Ini menurut Hidayati tahun 2008. Lalu pembahasan yang terakhir adalah hubungan pembelajaran dengan pendekatan STM dan hasil pembelajaran. Bila diterapkan, pembelajaran IPS sekitar koperasi, lalu ke pembelajaran konvensional, terus berpusatan hanya pada guru. Nanti hasilnya belajar menjadi rendah. Dan bila diterapkannya pembelajaran STM dengan langkah tahap persepsi, tahap pembentukan konsep, tahap aplikasi konsep, tahap pemantapan konsep, dan tahap evaluasi. Jadi, penilaian proses dan penilaian hasil belajar tes formatif menjadi hasil belajar meningkat. Itulah pembahasan saya tentang STM atau Sains Teknologi Masyarakat. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.